Teman-teman kalau ada pertanyaan yang pastinya berbobot, silahkan disiapkan juga ya. Silahkan Kak Edo Zel. Emang gak boleh kalau nanyanya santai aja? Boleh sih, sebenarnya pertanyaan pertama sebenarnya super santai nih. Saya nanya apa juga boleh? Boleh ya, nanya, apa aja? Nanya jodoh juga bisa. Siap, wow. Kak Edo Zel, Zelnya itu apa sih? Nah, ya kan kita penasaran banget. Zel itu emang nama di KTP emang udah Zel? Enggak. Apa nama beken atau apa? Kak? Nama panggung, nama panggung. Jadi dulu kan saya, jadi waktu kecil tuh saya introvert banget. Karena kan, saya nggak punya papa. Yes. Kalau waktu kecil kan suka mainnya, papa saya polisi, papa saya apa, papa saya nggak mau ikutan karena papa saya nggak ada gitu. Jadi saya nggak ikutan. Jadi bilang dong, papa saya di surga gitu ya. Nggak tahu juga kayaknya. Nggak tahu juga kan kemana. Dark jokes banget teman-temannya. Iya. Terus ya udah akhirnya saya introvert, nggak punya teman dulu. Nah ada sosok karakter dari game PlayStation namanya Zel, nah itu dia punya temannya banyak gitu. Jadi saya pengen banget punya teman banyak sebenarnya. Baru akhirnya pakai namanya dia di belakang nama saya untuk semua akun email apa segala macam jadinya keterusan sampai sekarang. Gitu. Oke, wow itu ya itu asli asalnya dari nama Zelnya ya. Perlu tepuk tangan, apa juga tepuk tangan ini? Tepuk tangan mulu, penonton bayaran kayaknya ya. Kayaknya ini ya. Gak ada. Jangan-jangan ini acara dahsyat ya, udah gak ada yang tahu juga kayaknya acara itu ya. Oke, pertanyaan yang kedua tadi kan bilangnya Kak Edo adalah introvert. Kemudian berasal dari keluarga broken home ya. Yes. Ini broken home yang emang benar-benar keluarganya ada minusnya gitu, bukan rumahnya yang minus ya. Iya. Iya kan? Nah gimana caranya dari seorang yang introvert akhirnya berani ngelucu, berani tampil di depan orang-orang. Iya, ke tekanan ekonomi sih. Jadi waktu waktu masih kuliah kan perlu uang tambahan gitu kan. Kemudian saya ini kan nggak punya modal untuk dagang gitu kan. Kalau dagang kan perlu pakai modal barang atau dulu uang ya. Kalau sekarang kan online bisa. Terus ya keahlian juga belum lulus. Jadi ya saya lihat apa ya yang bisa lakukan. Kemudian saya lihat ada pembawa acara MC ulang tahun gitu kan. Saya enak banget dia sekali MC dibayarnya 500.000 gitu. Terus saya pikir saya juga mau coba saya belajar. Akhirnya saya ngikut beliau namanya MC Freddy. Dia kemana-mana saya catetin, saya harus begitu, saya harus begini. Akhirnya saya belajar ya gimana caranya berbicara dengan intonasi, dengan ekspresi dan lain-lain. Jadinya saya masih introvert sampai sekarang, tapi saya introvert yang punya kemampuan komunikasi itu aja. Oke, jadi udah valid teman-teman ya. Introvert bukan alasan nggak tampil di depan umum, bukan alasan nggak mau belajar public speaking ya. Yes, belajar aja. Oke, wow. Luar biasa. Gak perlu tepuk tangan terus. Ini dibiangnya nih, yang pakai kemeja kuning-kuning nih. Tepuk tangan terus ya. Kamu penonton bayaran ya kamu ya? Itu lucu-lucu ya anak-anak. Lucu-lucu Kak, di struktur emang tugasnya tepuk tangan yang itu. Sengaja kita taruh di situ ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, Kak Edo kan dari dulu kalau kita lihat itu di YouTube-nya, belum Kak, belum. Tepuk tangan dulu. Kalian jangan mau terprovokasi. Tepuk tangan, udah hehehe. Tepuk tangan terus dia. Oke, gue lanjutin ya. Iya. Jadi pengen tepuk tangan lagi. Jadi kan dari dulu tuh kalau belum, woi. Waduh. Gak kelar-kelar ini. Tolong panitia ditertibkan. Kalau dari dulu kita lihat Kak Edo itu kan YouTube-nya ngikutin tren. Riding the wave. Ya. Ya kan? Istilahnya kayak gitu kan ya. Gimana sih caranya kok bisa kreatif terus? Itu kan sulit ya, susah ya? Iya, sebenarnya kalau kita percayanya kreatif itu harus Belum guys. Gak usah. Udah mulai ganggu ya. Udah mulai ganggu ya. Tadi lucu, sekarang udah mulai ganggu. Annoying. Security. Udah. Kreatif ya, kita percaya kalau kreatif itu pastinya harus sesuatu yang harus dilatih ya. Kita percaya bahwa pribadi yang paling kreatif adalah Tuhan itu sendiri. Dimana Tuhan kan pencipta segalanya, the real creators yang meng-create semuanya. Jadi untuk bisa kreatif pastinya kita harus minta hikmat ya sama Tuhan. Tuhan saya mau buat apa
kita pasti minta inspirasi dari Tuhan itu sendiri. Tapi dari sisi lain kita juga harus melatih diri kita untuk bisa kreatif. Kita percayanya kreatif itu kayak otot, dimana kalau kita sering berlatih, sering bikin konten, lama-lama makin lama makin jago, makin kreatif. Makanya saya percaya kalau teman-teman mau jadi content creators ya, jangan takut jelek kontennya. Karena udah pasti jelek. Iya, semua content creator baru mulai pasti jelek. Gitu. Saya juga dulu waktu bikin konten pertama kali, aduh geli ngeliatnya saya sekarang. Obat langsing, pakai wig, apa segala macam, aneh banget deh saya pokoknya. Tapi itu proses, jadi teman-teman jangan mikir saya harus kreatif. Nanti bikin dulu aja pelan-pelan kok. Makin lama dilatih, nanti makin kreatif sampai satu titik orang akan mikir, kok lu bisa sih kepikiran seperti itu? Nah itu berarti sudah cukup baik kreativitasnya gitu. Jadi latih terus dan pastinya minta hikmat sama Tuhan. Jadi itu jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya, pernah gak sih dapat ide kreativitas ketika baca Alkitab? Pernah gak? Kalau kreatif dari baca Alkitab, kayaknya nggak pernah secara langsung ya. Karena saya percaya Alkitab itu kita baca untuk memperlengkapi diri kita dan akan keluar pada saat kita butuhkan gitu. Jadi kalau pada saat baca kemudian kita dapat ide, saya mau bikin lagi baca Alkitab, saya mau bikin konten mukbang. Wah, karena saya terinspirasi 2 roti 5 ikan, itu kayaknya enggak sampai sana sih. Tapi saya percaya ada hikmat yang terbangun, perlengkapan yang terbangun sehingga pada saat kita bikin konten juga dasarnya selalu ini konten bisa berdampak apa untuk orang yang nonton. Itu selalu yang jadi dasar pemikiran kita gitu. Dan saya percaya itu salah satu yang Tuhan inginkan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan berdampak buat orang lain apapun perannya kita termasuk content creators. Jadi dari baca Alkitab makin berhikmat, jadi makin bisa menentukan dampak yang mau dicapai apa, kemudian idenya keluar. Urutannya betul. Kayak gitu kurang saya lebih percaya baca Alkitab itu bukan bukan di level atas, ngerti gak maksudnya? Bukan di saat kita lagi butuh banget tuh kita baca, tapi itu udah fondasi paling bawah. Jadi kita lagi kondisi apapun ya ini udah kewajiban kita untuk baca Alkitab. Dimana kita bisa bikin fondasi yang bagus, jadi apapun yang kita buat punya struktur yang baik sehingga hasilnya dan buahnya juga baik. Wow, jadi fondasi yang paling dasar dan harus dilakukan setiap hari ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sebelumnya pernah kepikiran gak sih kalau social bread yang dibuat itu akan sebesar sekarang dan kaget gak dengan progresnya? Kalau dibilang kepikiran sampai sebesar sekarang, to be honest, malah sekarang pun menurut saya belum sebesar itu. Karena pada saat Tuhan panggil, itu kita panggilannya adalah membantu 7 juta UMKM gitu. Saat ini kita masih jauh banget. Kita setiap bulan baru bisa membantu 200 sampai 250 brand. Jadi kita pengennya targetnya 7 juta. Jadi tapi sekarang baru sebulan 250 brand. Which is sebenarnya sudah hebat. Gak ada agensi yang bisa nge-handle 100 brand tuh gak ada. Kita satu-satunya yang bisa handle 100 bahkan sekarang 250. Jadi kalau kaget gak kaget. Tapi miracles-nya Tuhan, mujizatnya Tuhan sepanjang perjalanannya social bread itu wah itu yang bikin kaget dan gak pernah kebayang sama saya. Contohnya adalah pada saat saya bangun social bread, tiba-tiba CTO-nya Tokopedia, Ko Herman Wijaya, tiba-tiba link in saya gitu, ngechat untuk ngajak ngobrol gitu, ngobrol, cocok. Ternyata beliau juga anak Tuhan, punya visi yang sama, bantu UMKM, karena dia di Tokopedia ya. Jadi sama-sama mau bantu UMKM, akhirnya beliau invest di social bread, kemudian bisa jadi punya aplikasi, punya platform dan lain-lain. Jadi
Itu kan saya nggak pernah punya koneksi ke CTO-nya Tokopedia itu nggak mungkin. Nggak nyampe saya koneksinya. Tapi tiba-tiba datang aja begitu ya. Tuhan yang kasih. Jadi itulah mujizatnya banyak banget yang terjadi sepanjang perjalanan Social Bread. Ya. Selain yang barusan diceritakan, mujizat yang paling diingat banget apa nih? Wah banyak, aduh. The most. Sayanya kayak tiap hari itu mujizat buat saya. Cah, gile. Tepuk tangan. Nah. Yang ini tepuk tangan harusnya ya. Tepuk tangan. Iya. Saya emosi lama-lama. Oh ini aja, saya mau cerita ini warteg gratis. Warteg gratis itu mujizatnya tuh menurut saya keren. Keren. Belum dong, tunggu selesai baru tepuk tangan. Boleh diulang gak bilang keren yang tadi? Kayaknya asik banget. Keren banget. Keren gitu ya. Jadi gini, jadi waktu Tuhan panggil bikin warteg gratis, saya kan secara logika kan ngelawan. Masa bikin usaha pasti rugi ya kan. Masa mau bisnis pasti rugi, warteg gratis gitu kan. Terus ya saya coba hitung-hitung lah secara bisnis, secara matematika. Kemudian saya lihat tabungan saya kan segini. Terus ya saya doa, saya bilang sama Tuhan, tabungan saya ada segini. Punya lu semualah gitu. Kalau saya jalanin warteg gratis, paling lama bertahan 3 bulan. Kalau 3 bulan terus kita tutup, nanti orang mau ngomong apa? Nanti orang bilang, Edozel cuma gimmick doang bikin warteg gratis, cuma biar viral aja gitu. Karena karena mau dapat viewers aja gitu. Terus ya udah itu yang saya doakan, tapi Tuhan manggil terus. Akhirnya ya udah saya bilang sama Tuhan, oke, saya jalanin warteg gratis ya. Tapi saya mau kumpulin dana dulu, undang penonton-penonton saya untuk sumbang di kitabisa.com gitu. Saya kasih tahu deh konsepnya. Saya mau bikin warteg gratis, bentuknya food truck, lalalala. Siapa mau join? Bisnis pasti rugi, investasi pasti gagal gitu. Begitu invest langsung angus duitnya gitu. Jadi nggak pakai MLM segitiga skema, nggak usah. Langsung ya saya bilang ini bisnis pasti gagal, pasti rugi. Ternyata ada orang nyumbang 10.000, 1.000, 10.000, 1.000, 2.000, kekumpul 40 juta. Kekumpul 40 juta, kemudian 40 juta nih ya kan. Mau jalan tapi food truck kan harus beli mobil kan. Kita beli yang paling estetik, lucu, tapi murah, harganya 80 juta. VW, Volkswagen, warteg gratis. Kalau boleh nanti di Instagramnya boleh dicek, dikasih lihat seperti apa bentuknya ya VW kombi. Nah, harganya 80 juta, duit 40 juta, gimana ya? Terus tiba-tiba ditelepon sama Tokopedia lagi nih. Tapi beda cerita, ini jauh sebelum Social Bread. Ditelepon sama Tokopedia, Kak Edo, ini ya bikin warteg gratis ya? Dia bilang, oh iya nih ya kita lagi bikin warteg gratis. Kita pengen angkat ceritanya untuk campaign kita tahun ini. Dia bilang gitu. Gak bisa diangkat. Gue bilang gitu. Kenapa? Karena belum jalan. Ini saya baru ngumpulin uangnya. Jadi mau syuting apa? Nggak ada yang bisa di-syuting. Mau posting YouTube, posting apa? Nggak ada. Belum jadi, ini baru rencana. Terus tau gak dia bilang apa? Cocok Kak Edo sama slogan kita tahun ini. Mulai aja dulu. Wah. Terus dijadiin kampanyenya cerita, saya bikin YouTube, kayak sesi interview gitu. Ya saya bikin warteg gratis karena dulu saya pernah dibantu bla 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 bla. Tau gak bayarannya berapa? 80 juta. Pas banget ya nominalnya ya. Iya, nggak make sense kan? Nggak make sense, tiba-tiba kampanye Tokopedia mulai aja dulu terus nyari yang belum mulai itu mana ada gitu kan. Itu nggak make sense itu. Ya itu, Tuhan semua itu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong, yang ini keren banget. Oke,
Dari tadi kan kita melihat bahwa Kak Edo dipenuhi dengan ide, kemudian ada eksekusi, kemudian juga ada berbagai mujizat yang juga menemani perjalanan dari karirnya Kak Edo ya. Sekarang pertanyaannya adalah begini, banyak orang yang kenal Kak Edo itu adalah pribadi yang baik juga, pribadi yang lucu juga, ada kata personal branding di sana. Dan kalau Alkitab bilang adalah reputasi. Ya, Seberapa jauh Kak Edo memandang tentang personal branding dan reputasi ini? Saya selalu pengen jadi saluran berkat buat orang. Dan saya percaya kita sebagai anak Tuhan, kita nggak semua orang seberuntung kita bisa baca Alkitab, bisa kenal Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang nggak punya akses atau terkurung sehingga tidak bisa mendengar kebaikan Tuhan Yesus, nggak bisa membaca Alkitab. Nah, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan di depan teman-teman kita, itu adalah kesempatan mereka membaca Alkitab melalui hidup kita. Melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi meskipun dia agama lain atau agnostik atau ateis, tapi kalau dia lihat kehidupan kita baik, saya percaya dia bisa kayak saya dulu, penasaran. Kok bisa ya dia cinta banget sama Kristenan? Kok bisa ya dia baik? Kok bisa ya dia lebih pilih bagi duitnya dibandingkan beli mobil baru? Kok bisa ya dan lain-lain. Itu saya percaya dari situ secara nggak langsung kita membangun personal branding. Di sisi lain saya percaya kita memberitakan Injil dalam hidup kita. Jadi sesimpel itu ya, nggak yang serumit gimana-gimana banget, tapi purpose-nya jelas di awal ya. Yes. Kalau teman-teman mau bangun personal branding, it's actually nggak terlalu sulit. Apa yang menjadi kekuatannya teman-teman, itu yang teman-teman tonjolkan, itu yang teman-teman terus komunikasikan ke banyak orang. Seperti itu. Contohnya kalau teman-teman mau jadi content creators, coba angkat tangan. Siapa di sini yang mau jadi content creators atau influencers? Angkat tangan. Ada beberapa ya. Yakin segini aja. Good. Daftar di sosial berarti. Iya. Ya itu teman-teman mulai dari passion dulu. Jadi kalau teman-teman mau jadi content creators, paling gampang tuh mulai dari passion. Apa yang teman-teman suka. Nah kemudian pasti ada pertanyaan bahwa Kak gimana caranya saya menemukan passion saya gitu. Caranya cuma satu cara yang saya tahu bagaimana caranya menemukan passion kalian adalah coba. Bro Yanuar, ya. Sukanya makan apa? Makan apa? Ayam. Favorit makanan kamu yang paling favorit apa? Ayam. Ayam goreng sih. Ayam goreng. Iya. Tahu nggak kenapa kamu tahu bahwa favoritmu ayam goreng? Karena pernah coba ayam goreng. Yes. Kalau belum pernah coba ayam goreng nggak mungkin dong jadi favoritnya. Betul, Ya pasti kan? babi guling. Yes, bisa jadi. Karena pernah makan babi guling. Iya benar. Jadi teman-teman yang masih muda, coba nyanyi, coba nari, coba masak, coba gambar, coba apa aja dicoba ya. Yang penting yang positif-positif ya, yang baik-baik dicoba. Dari situlah teman-teman bisa tahu, oh ternyata saya suka banget sama dengan dance. Oh ternyata saya suka banget bikin konten. Oh ternyata saya suka banget ngelakuin A, B, C. Nah dari sana baru teman-teman bisa tahu passion kalian apa dengan cara coba. Mumpung masih muda, coba gagal, pasti ada satu titik di mana ini jadi passionnya kalian. Gitu. Coba gagal nanti ada satu titik tertentu ya, tahu ya. Yes. Oke. Dari tadi kita dengar kisah-kisah penuh mujizat ya, setelah mengalami pertemuan kembali dengan Tuhan, encounter with God. Ada nggak kisah kegagalan seorang Edozel di chapter kedua hidupnya dan gimana cara menyikapinya gitu? Wah, kalau gagal sih banyak juga sebenarnya. Tapi saya percaya gagal itu adalah prosesnya Tuhan untuk supaya kita jadi lebih besar, lebih bertumbuh ya. Contohnya dulu saya pernah buka usaha black salad gitu. Lu tahu salad stop gak sih, di sini ada gak? Salad stop. Nah, waktu itu lagi booming banget jualan salad stop tapi harganya mahal kan. Satu bowl salad 120.000 gitu. Nah, saya bikin versi yang
lebih terjangkau lah ya. Harganya 60.000. Bahannya sama, distributornya sama ya kan, tapi saya jual lebih murah, setengah harga gitu. 3 bulan rugi 200 juta. Tahu gak kenapa? Ternyata yang makan salad itu adalah orang menengah ke atas. Kalau orang menengah ke atas dikasih harga murah, bukannya mau beli, malah jadi skeptis. Jangan-jangan ini bahannya dari ini, jangan-jangan begini, rugi. Ya tahu gitu saya mahalin 2 kali lipat. Jadi ya itu pembelajaran, akhirnya saya jadi ngerti, oh ternyata jualan barang itu nggak mesti murah loh gitu. Malah ada barang-barang yang kalau mahal baru orang mau beli kayak gitu. Termasuk si salad ini, salad itu kalau murah nggak laku, mahal baru laku. Berarti perjalanan setelah ketemu lagi sama Tuhan itu nggak mulus-mulus banget ya? Iya nggak mulus, tapi semuanya ada prosesnya. Ya dari situ kan jadinya saya bisa bangun bisnis yang lain dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya gitu. Oke. Dan Tuhan sudah persiapkan. Dan Jadi Tuhan juga, pembelajaran ya? kalaupun kita terjatuh nggak bakal sampai terprosok Tergeletak lah. ya. Nggak bakal itu. Wow. Boleh tepuk tangan dong kalau yang ini dong. Menceritakan kegagalannya dan bagaimana Tuhan tolong luar biasa ya. Nah pertanyaan berikutnya begini. Ya. Biasanya untuk orang-orang yang backgroundnya udah pernah nyicipin banyak dosa, A sampai Z dosanya gitu kan ya. Ya. Itu ketika bertobat dekat sama Tuhan, kadang-kadang masih dengar bisikan-bisikan intimidasi iblis tuh. Pernah kejadian gak di hidupnya Edozel? Oh sering. Every day is a struggle. Ya. Dan every day is a fight. Makanya tiap hari harus bawa, kalau istilah Alkitabnya zirah ya, bawa armor ya. Bawa armor. Ya armornya apa? Ya baca Alkitab. Ya armornya apa? Ya ke gereja. Armornya apa? Ya mendengar ya. Jadi ya itu every day is a struggle. Dan itu yang saya sebenarnya kasihan sama anak-anak generasi sekarang. Mereka ini struggle-nya jauh lebih susah. Dulu saya mau nonton bokep ya, mau nonton film porno. Dulu saya waktu SMA mau nonton film porno, itu ke Glodok, masuk gang, ya kan? Masuk gang ya, beli DVD ya kan? Beli DVD kadang-kadang dibuka isinya obat nyamuk atau kayak gitu. Bukan DVD. Tapi sekarang teman-teman gampang banget gitu. Nggak mau nonton pun nonton, ya kan? Nggak mau nonton pun terpapar. Lagi scrolling sebenarnya mau cari yang lain, tiba-tiba ada aja yang begitu-begitu ya kan? Jadi struggle-nya anak-anak muda ini jauh lebih berat. Makanya saya mendukung sekali teman-teman Rocket Conference bikin acara seperti ini untuk membekali anak-anak muda. Keren Rocket Conference. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, next question. Tadi udah disebutin bahwa pernah gagal, kemudian intimidasi iblis juga datang lagi. Ya. Peran komunitas dalam hidup Edozel. Komunitas, saya selalu percaya ada tertulis, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan itu saya rasakan secara langsung. Dulu pada saat saya awal-awal bertobat ya, awal-awal kenal Tuhan, saya sudah berhenti dari dunia malam. Tapi ada aja gitu, temen, Dok, datang dong nih, kita di klub ini nih, datang. Dia bilang, tenang aja, gue tahu kalau lu udah tobat, nggak bakalan kita cekokin. Tenang aja santai, ini kan ulang tahun gua Do, masa lu gitu lu, dulu lu gue bantu lu, masa lu itu datanglah, nggak bakal gue cekokin, ya nggak percaya sama gue, percaya sama gue, ya udah datanglah ke sana, yang cekokin bukan dia, temen-temennya yang lain, pulang mabok lagi gitu kan, ya itu, jadi akhirnya ya jatuh bangun lah, prosesnya lumayan lama lah, karena begitu kenal Tuhan Yesus nggak langsung, langsung ngerti semuanya kan. Akhirnya yang ngobrol sama kakak pembina gereja, ini saya begini. Ya saran dia cuma satu, keluar dari sana nggak usah pakai banyak alasan. Soalnya kalau kita mau pamit nih dari geng yang lama ya, susah banget, nggak bisa. Yang ada mereka, oh jadi gini, lu sekarang udah Kristen, udah lupa sama teman-teman yang lama, ayo loh mau gimana? Berarti kan lu nggak, lu ngejelekin Tuhan Yesus gitu.
Ya kita jadi bingung kan, kita kan nggak punya perlengkapan apa-apa, dibilang begitu, oh ya udah santai-santai nongkrong lagi, nggak bisa. Akhirnya yang kita lakukan adalah balik badan, cari komunitas baru, cari komsel, yang lama delete semua, blok. Dulu saya sempat dibilang sombong lah apa, kacang lupa kulitnya, bahkan sempat viral juga teman-teman yang lama ngejelek-jelekin saya di YouTube. Tapi saya percaya itu ya salib yang saya pikul lah gitu. Mau dijelekin sama teman-teman yang lama, ya udah itu pilihan saya. Tapi saya percaya ada yang baik di komunitas yang baru yang lebih baik pastinya. Jadi saya percaya teman-teman, please pilih-pilih teman ya. Karena, please pilih-pilih teman ya. Please pilih-pilih teman. Karena ya itu udah di Alkitab kok. Ya pergaulan yang buruk merupakan kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman harus punya pergaulan yang baik. Ya, yang menjangkau yang tersesat siapa? Ya kakak-kakak pembina lah yang armornya lebih tinggi. Kalau kita yang masih muda-muda, yang masih rentan, jangan sok-sokan menjangkau ke jurang-jurang. Ada kita yang nyemplung ke sana. Ya, take care ya. Jadi komsel komunitas punya peran besar ya untuk Indosel yang sekarang ya. Banget. Minimal malu lah gitu. Minimal kalau kita mau berpikiran mau berbuat dosa gitu, minimal apa kata teman gue nanti gitu kan. Okay. Minimal itu minimal, very low level. Tapi ya pastinya teman-teman di Komsel menguatkan, kita ada masalah bisa cerita, kita ada struggle mereka bisa bantu dan lain-lain pastinya. Oke. Gitu. Pernah nggak sih di dalam proses yang tadi meninggalkan komunitas yang lama, masuk ke komunitas yang baru, kemudian tadi udah disebutin ya bahwa ada fitnah, dijelek-jelekin, itu pada akhirnya gimana caranya biar tetap kekeh aja? Udah aku tetap sama komunitas yang baru aja, whatever you say gitu. Iya, that's exactly the answer ya, whatever you say lah. Jadi terserah bodo amat udah jangan nengok ke belakang. Ingat cerita apa namanya? Iya istrinya Lot ya. Jangan nengok ke belakang, ya benar jangan nengok ke belakang, udah maju aja terus. Kalau nengok ke belakang ntar balik lagi ya. Mau denger dia mau ngomong apa, mau teriak apa, maju aja. Kita tahu kok kita di jalan yang benar ya. Fokus sama tujuan yang lebih besar di depan ya. Yes betul. Oke. Nah ini pertanyaan juga, sekarang ini kan teman-teman kita anak-anak muda itu kadang-kadang terkena yang namanya social media drain. Iya kan? Iya. Pokoknya pengen scroll, kemudian apa yang ada di dalam sosial media dianggap benar. Iya, itu ngeri banget ya. Ada advice gak nih? Oke, kalau dulu ada istilah gini, anak muda akan menjadi apa yang sering mereka lihat dan apa yang sering mereka dengar. Kalau sekarang saya percaya anak muda akan menjadi apa yang mereka follow. Kalau teman-teman follow-nya dagelan, kocak ngakak, receh today, pasti kalian receh. Gitu. Tapi kalau kalian follow-nya akun-akun motivasi, akun-akun edukasi, pasti teman-teman akan lebih pintar, lebih termotivasi. Jadi cek nanti pulang Instagramnya cek, saya follow siapa aja ya. Kemudian yang gak bermanfaat tolong unfollow ya. Edozel follow. Ya. Jadi itu ya, follow yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, unfollow aja. Ya, saya percaya kalau kita terpapar terus sama konten-konten yang bagus, kita akan jadi karakter yang bagus. Kalau terpapar sama konten-konten yang flexing, kita jadinya either kamu merasa drain atau merasa insecure, atau one day kamu jadi pengen mencoba-coba flexing gitu. Jadi choose who you follow. And I choose to follow Jesus. Wow, and I choose to follow Jesus. Itu luar biasa banget. Atau kita challenge saja sebentar nih sekarang ya, nggak usah lihat followersnya atau followingnya. Boleh tanya sebelahnya, aku boleh lihat explore Instagram kamu nggak? Ayo, coba aku boleh lihat explore Instagram kamu nggak? Kira-kira yang muncul di explore Instagram kamu apa? Ayo. Kalau ada yang sembunyi-sembunyiin nanti coba dikasih tahu sama mentornya ya. Gak usah lihat followingnya, explore-nya aja. Explore-nya aja. Iya. Langsung deg-deg ser ini ya. Iya. Jadi pilih siapa yang mau kamu follow ya.
Sama kalau tips saya untuk teman-teman yang terlalu sering scrolling ya. Kalau saya tipsnya supaya gampang tidur, ya kalau malam suka scrolling gitu, suka lupa jam gitu. Itu handphone saya bikin grayscale, putih abu-abu. Jadi nggak berwarna. Jadi ada penelitiannya, kalau kita lihat handphone tapi putih abu-abu, grayscale, itu tidak terlalu menstimulasi endorfin dalam kita, sehingga kita bisa tahu kapan berhenti gitu. Kalau enggak kita akan terus-terusan terjebak, terkurung di di dunia itu, di kebiasaan itu betul, juga ya. Betul. Oke. Pernah nggak sih ngerasa capek ngurusin sosial media? Kan tadi 250 50 ya. 50 brand, kemudian pasti akan mentoring sini sana sini sana. Iya. Jadi kayak sosial media bukan lagi hiburan buat Anda sebenarnya. bukan lagi tempat untuk mencari relaksasi gitu kan ya, karena lihat tren, analisis ini itu. Itu akan jadi resiko semua pekerjaan. Kalau kamu kerjaannya chef, pasti kamu akan kehilangan nikmatnya makan biasa. Kalau kita kerjain di sosial media, ya kita akan kehilangan itu. Termasuk dulu saya waktu belajar sinematografi, pada saat saya nonton film, saya nggak terlalu menikmati seperti dulu. Karena saya lihat, wah ini caranya gimana ya, ini angle close karena dia mau menangkap emosinya gitu. Jadi ya beda gitu. Itu udah paketan lah, kalau kamu kerja di satu bidang pasti tidak akan bisa menikmati hal itu lebih seperti dulu gitu. Tapi menurut saya it's not a bad thing ya. Kita bisa explore cara lain untuk healing, untuk enjoy ourselves dan lain-lain. Kalau lagi burnout ngapain biasanya? Doa. Serius Kak? Iya. Jadi saya tuh udah ada jadwal burnout sebenarnya. Udah ada jadwal burnout. Jadi saya biasanya burnout itu akhir tahun. Nah biasanya saya akhir tahun pasti doa. Salah satu doanya selalu adalah Tuhan mau saya ngapain tahun depan. Itulah yang terjadi tahun 2018. Saya berdoa itu, kemudian Tuhan panggil warteg gratis. Itu yang terjadi di tahun-tahun berikutnya juga, setiap tahun. Termasuk social bread juga doa, kemudian Tuhan mau saya setia sama si social bread ini, makanya kita jalanin terus. Yaitu doa udah paling benar. Itu bisa nge-refresh kita supaya kita punya api baru, semangat baru, tujuan baru, dan kalau kita tahu nih ini dari Tuhan gitu, apinya tuh beda gitu. Kemudian itu dari sisi spiritualnya, betul. Tapi kemarin saya ketemu temen namanya, tahu Mamet nggak? Mametnya Ada Apa Dengan Cinta. Aku lupa. Ya Dennis ada suara, betul-betul. Kemarin main ke kantor and then dia sharing. Dia bawa insight yang bagus tentang burnout. Dia bilang kalau kamu burnout itu berarti kamu sudah kehabisan bendahara inspirasi. Katalog inspirasi. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah mencoba hal baru. Misalnya, kamu bikin konten, terus udah mentok nih. Ya, karena kamu kebiasaannya itu aja. Coba tiba-tiba main golf gitu, atau tiba-tiba main bowling gitu, atau tiba-tiba nonton TV terbalik gitu. Aneh banget sih. Tapi mencoba hal baru itu akan membuka bendahara inspirasi baru, sehingga bisa dicampur-campur sama, bisa mix and match dengan katalog inspirasi kita yang lama gitu. Jadi caranya kurang lebih seperti itu ya, cobain hal baru, kemudian jangan lupa doa juga. Pasti. Karena emang kuasa itu pasti akan mengubahkan kita, kurang 100%. lebih kayak gitu ya. Oke, saya mau buka pertanyaan, kan dari tadi saya terus yang tanya, ada yang mau bertanya nggak nih? Masih ada 17 menit waktu untuk kita ngobrol dengan Kak Edozel. Yang mau bertanya, angkat tangan dan langsung menuju mic terdekat. Yuk angkat tangan dulu yuk. Cewek di sebelah kanan, ya siap. Saya mau bilang baju biru, semuanya baju biru hari ini ya. Silakan. Sebutkan namanya, dari satelit mana. Boleh, bisa diturunin mic-nya. Nggak usah jinjit Kak, ya. Gimana nih? Takutnya gelepak nanti ya. Dibantu panitia. Cie. Cepet banget ngambil kesempatan. Kok gak jadi bantuin? Halo, nama saya Evelyn, saya dari satelit Kota Pujian. Oke, silakan pertanyaannya.
Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita membuat konten nih, tahu-tahu ada haters kan, yang komen yang enggak. Gimana kita cara menghadapinya? Oke. Very good question. Good. Bagaimana menghadapi Haters. hate comment ya? Komen-komen jelek. Oke. Ada dua caranya. Yang pertama adalah belajar matematika. Maksudnya apa? Kebanyakan dari kita dapat 4 komen. Ada satu yang nge-hate. Ya, matematika aja. Jadi sisanya 3 komen yang bagus. Ya, udah itu aja, matematika aja. Masalahnya adalah kita ada 4 komen, ya, satu yang jelek, yang kita ladenin duluan yang jelek. Akhirnya apa? Akhirnya, ini kita diajarin waktu workshop di Disney. Akhirnya, followers kamu yang lain, yang sebenarnya mereka cuma butuh acknowledgement, butuh interaksi. Mereka lihat, oh kalau gue mau ditanggepin sama influencers ini, gue harus nge-hate toh. Gitu. Akhirnya, meskipun dia gak benci, dia nge-hate juga. Kenapa? Karena dia pengen ditanggepin. Gitu. Jadi, dulu yang kita lakukan waktu 2016 waktu kita lagi di puncak YouTube waktu itu, semua komen yang baik, sedang, biasa kita bales. Kalau ada komen yang hate, kita gak hapus, kita diemin aja. Sampai dia tahu bahwa, oh ternyata kalau gua nge-hate malah dicuekin. Baru akhirnya malah yang nge-hate itu akhirnya komennya akhirnya bagus-bagus gitu. Jadi sebenarnya tujuannya orang hate tuh cuma pengen dapetin atensi ya. Ya sama kayak saya dulu sebagai anak broken home ya, karena saya kurang perhatian jadi saya cari-cari perhatian. Dimanapun, di sekolah, di sosial media, dimanapun saya cari-cari perhatian. Ya termasuk salah satunya nge-hate. Jadi kalau ada yang nge-hate, cuekin aja. Kamu balesin yang baik-baik, nanti dia akan tahu, oh kalau gue pengen dapet perhatian dia, gue harus komen yang baik. Gitu. Betul, apalagi kalau akunnya bodong ya, gak usah diladenin ya. Akunnya second account yang bodong ya. Selanjutnya yang mau bertanya lagi silahkan. Tadi sini sudah, sebelah itu situ. Yang belakang Yo. tuh. Nah tuh. Yang itu, yang tepuk yang baju tangan. biru, Ya. ya. Tukang tepuk tangan ya. Oh ini ya. Tepuk tangan buat tukang tepuk tangan. Enggak dong. Ya. Halo Kak Edo, aku Asyar dari Rock Bukit. Mau bertanya sebenarnya pertanyaannya mau kayak tentang keluarga gitu. Boleh. Jadi kayak apa sih peran penting keluarga dalam kehidupan Kak Edo di dalam dunia sosial media ataupun sebagai pembisnis F&B juga. Yes. Gitu. Oke. Thank you. Thank you. Oke. Peran keluarga ya. Kalau dibilang penting banget, klise ya udah pasti penting. Kebetulan istri saya dulunya adalah manajer saya, jadi sangat mendukung karir saya banget gitu. Jadi ceritanya dulu saya punya manajer ya, ya kerjanya bagus, baik. Terus saya pikir kalau saya nikahin saya nggak perlu gaji dia lagi. Ternyata setelah saya nikahin, semua gaji saya dia yang pegang. Jadi ya, all jokes aside, menurut saya ya istri saya sangat-sangat mendukung dan support banget sama pekerjaan saya. Puji Tuhan sampai sekarang, menurut saya adalah produknya dari istri saya, karena istri saya yang bangun apa segala macam. Kalau mama saya orang yang luar biasa sekali, dia mungkin tidak bisa mendidik secara langsung karena beliau sibuk cari uang, jadi sibuk kerja, anak-anak jarang ketemu sama orang tua. Tapi beliau mendidik dengan cara contoh ya. Dia kerja begitu keras untuk anak-anaknya, berkorban begitu keras, mengambil keputusan-keputusan berat untuk keluarganya juga begitu luar biasa. Sehingga saya bisa jadi seperti yang sekarang, saya percaya karena karakter yang dibentuk sama mama saya juga, seperti itu. Udah kejawab ya, peran keluarga seperti apa dan sepenting apa. Oke, sebelah sini sudah, sebelah sana sudah. Sebelah sana ada? Yuk, sebelah sana. Oh itu, ada, siap. Silakan. Ya, terima kasih. Oh enggak ya, ini enggak ya. Maaf. Kebiasaan, sorry. Oke, makasih Kak. Perkenalkan nama saya Brendan dari KRC Kota
Terima kasih, saya mau nanya soal Kak Edo ya. Ya. Jadi untuk Kak Edo itu pasti ada hambatannya mungkin naik turun dalam membuat konten kreator. Ya. Menurut Kak Edo itu emang susahnya itu kan jadi konten kreator. Jadi kalau konten kreator itu kan pasti kerja keras dari awal pertama sampai ujung tahap. Tar, pelan-pelan lu, sabar. Tarik nafas dulu, pelan-pelan bicaranya, yuk, bisa yuk. Yes, Kalau terus? menurut Kak Edo itu sulit nggak sih jadi konten kreator? Oke. Kalau tahap konten kreator kan pasti dari step awal kan sampai Yes. step akhir. Ya. Nah, kalau konten kreator itu kan pasti kerja keras. Yes. Ujung-ujungnya jadi artis, jadi seleb kayak Kak Edo. Amin. Nah, jadi menurut Kak Edo itu apa aja sih kayak tahap-tahapnya itu jadi konten kreator? Siap. Atau jadi apa saja apa bisa jadi pengukuran strategi Kak Edo untuk menjadi konten kreator? Itu aja. Yes. Thank you pertanyaannya. Siap, thank you. Susah nggak jadi content creators? Susah. Kalau nggak belajar dulu. Ya. Apapun yang kita lakukan kalau kita nggak mau belajar pasti susah. Ya. Tapi kalau kita mau belajar pasti bisa. Ya. Strateginya apa? Strateginya gabung social blade. Belajar lebih lanjut lagi. Sekarang ini yang namanya belajar itu gampang. Di YouTube tutorial banyak banget. Dulu saya waktu jadi YouTubers, saya nggak punya basic ngedit sinematografi, nggak ada. Saya bukan Chandra Liu yang papanya fotografer, jadi dia cepet nangkepnya. Saya tuh benar-benar orang biasa aja gitu. Saya belajar ngedit itu nonton tutorial how to edit your video 1 sampai 10. Saya nontonin satu persatu. Saya nonton, saya praktek, saya praktek. Sampai akhirnya bisa, bukan cuma bisa tapi bisa ngajarin orang untuk ngedit video. Jadi, apalagi sekarang toolsnya banyak. Ada CapCut, ada di toolsnya di Instagram juga ada, di TikTok juga ada. Toolsnya makin gampang, Canva juga bisa. Jadi strateginya cuma belajar aja. Informasinya ada di situ semua. Ya, yang penting kamu sediain waktu khusus. Oke, saya mau belajar, habis itu saya mau praktek, belajar, praktek, doa beres. Gitu. Yang penting mau belajar pasti bisa. Apalagi anak muda. Sediain waktu khusus, belajar dan praktek ya. Aman. Oke, sebelah sini silakan. Di belakang. Itu tuh yang di belakang tuh dari tadi. Belakang. Ya, ayo maju. Yuk maju yuk. Loh kok malah ke kamar mandi? Oh sini depan. Ini aja muter nih. Bisa. Oke. Ini muter ke kute. Ya. Nah itu pintu keluar di situ. Enggak. Mic-nya sebelah sini ya. Baik, selamat siang Kak Edo. Siang. Perkenalkan, saya Raymond dari Lembah Pujian. Izin bertanya nih Kak. Mungkin sebagai konten kreator atau influencer itu kan pastinya membutuhkan cara public speaking yang pastinya berani juga percaya diri kan. Yes. Dan tadi pun kakak juga menjelaskan bahwa kakak ini kan sebenarnya introvert gitu Kak. Kadang kita pun yang juga udah sering naik ke atas panggung tuh masih ngerasa takut, masih ngerasa grogi, kurang berani untuk ngomong di atas panggung, untuk ngomong di acara-acara besar seperti itu. Kadang juga seperti ngomong gini kan juga kadang ragu-ragu, kadang masih grogi gitu Kak. Mungkin ada tips dari Kak Edo untuk kita semua biar bisa belajar gimana lagi cara public speakingnya biar bisa lebih berani dan percaya diri. Siap, mantap. Terima kasih ya. Very good question. Siapa di sini introvert angkat tangan? Sudah turunin tangannya. Ya. Kalau kamu kayaknya berani banget angkat tangannya ya. Kayak introvert tapi enggak gitu. Kalau ya. introvert angkat tangan ngaku berarti ekstrovert. Iya berarti ekstrovert sebenarnya. Jadi ragu saya juga ya. Yang nggak angkat tangan beneran itu introvert. Itu introvert. Untuk ngomong di depan orang atau public speaking, ya saya juga dulu nggak bisa. Caranya satu adalah preparation, persiapan. Dulu waktu saya pertama kali naik panggung, saya tulis apa yang mau saya ngomongin. Kamu juga pada saat maju ke depan, pasti kan udah mikir tadi, saya mau ngomong apa ya? Oh saya mau ngomong, saya udah dalam hati udah mempraktekkan kan, tadi kan? Udah mempraktekkan, Kak Edo saya mau nanya soal ini, gini. Dalam otak udah preparation. Nah,
preparation yang lebih bagus lagi, lebih tajam lagi adalah ditulis. Ditulis, kalau kamu udah tulis, ya preparation yang lebih bagus lagi adalah dibadanin, beneran diomongin di depan kaca kah, bener-bener latihan. Ya, kesaksian saya yang tadi itu saya udah tulis, ada tulisannya di note saya gitu. Karena saya udah latihan, gimana caranya saya ngomong, jangan sampai saya lupa atau gelagapan atau ngomong belepotan, pasti kan nggak bakal enak didengar. Jadi latihan dalam otak, tulis, habis itu badanin ya, benar-benar dilakuin depan kaca atau depan teman atau depan orang. Habis itu sisanya adalah pengalaman, jam terbang. Makin sering naik panggung, makin ngerti apa yang harus dilakukan. Kayak tadi sebenarnya saya merasa agak terganggu karena tepuk tangan, kita ngomong kepotong tepuk tangan, ngomong kepotong tepuk tangan. Tapi karena saya pernah mengalami ini, saya udah tahu, oke, saya bercandain dulu ya kan. Habis itu baru saya kasih penjelasan dikit-dikit sampai mereka ngerti, oh flow acara tuh sebenarnya seperti ini kayak gitu. Jadi itu jam terbang. Jadi nanti itu akan tahu sendiri. Jadi preparation di kepala, ditulis, dibadanin, kemudian jam terbang. Sangat. Thank you pertanyaannya. Masih ada 5 menit yang mau bertanya. Sebelah mana? Tadi sana sudah ya, sebentar ya. Ini. Kali ini kita kembali ke sini lagi. Sabar. Ya, selamat pagi. Saya dari... Sore. Ya. Oh, saya mau breakfast dulu. Iya. Rotinya tolong diambil. Kebiasaan, maaf. Saya dari Satelit Rock Kota Pujian, nama saya Jasna Taufia Kurniawan. Izin bertanya, kan Kak Edozel punya perusahaan namanya Social Bread. Yes. Itu inspirasi dapat nama Social Bread itu dari mana sih? Very good question. Karena kita mau jadi roti hidup seperti Tuhan Yesus. Itulah kenapa namanya bread. Oke, terima kasih. Ya. Itu aja pertanyaannya? Yes, thank you. Thank you. Yes, betul. Kita memang pada saat nyari nama, kalau sosial kan dari sosial media udah pasti ya. Yes. Kemudian kita pengen karena Social Bread foundersnya 3 orang semua pelayan Tuhan. Dan karena ini memang panggilan Tuhan, saya juga mencari partner-partner yang memang pelayanan juga di gereja saya dan juga di gereja lain. Udah pengalaman kelola sosial media juga. Ya udah, 3-tiganya pelayan Tuhan. Kita mau cari nama yang alkitabiah gitu. Oke. Tapi kalau kita bikin sosial salib kan nggak mungkin. Terlalu cross gitu. Ini agak serem gitu, nggak semua kan bisa menerima gitu. Akhirnya kita pilih ya roti hidup, yaitu bread gitu. Kalau untuk kalangan sendiri ya kita pasti cerita bahwa ini memang roti hidup, tapi kalau untuk kalangan yang lebih luas biasanya karena kita mau jadi kebutuhan gitu, bread. Meskipun kadang-kadang orang kalau datang ke kantor kita, mana jualan rotinya gitu. Disangka bakery. Disangka bakery kantornya ya. Thank you, pertanyaannya bagus banget. Sekarang yang sebelah sana, boleh? Yuk duluan maju aja, kita kayak perang ya sekarang ya. Silakan, masih ada 3,5 menit. Salam Kak, Shalom. saya Grace dari Cadangan Tabanan. Saya mau tanya, cara menghindari dari teman toksik gimana ya? Cara menghindar dari teman-teman toksik? Iya. Iya, cari jalan lain. Enggak. Silakan dijawab Kak Edo. Cara menghindari apa? Cara menghindar dari teman-teman toksik. Oh, waduh. Iya. Oke. Cara menghindar dari teman-teman toksik, balik badan aja udah. Ya, ada yang toksik, balik badan aja. Kita ke tempat lain aja. Cari teman-teman yang nggak toksik. Sesimpel itu sih, ya. Iya. Tapi nanti pasti teman toksiknya akan ngomongin kamu di belakang, ya kan? Ih, sih itu sombong banget sih. Munafik gitu ya. Wah. Ya itu Resiko. pilihan hidup kamu. Ya memang sudah harus kamu terima. Kalau kamu mau hidup sehat, ya terimalah dia bakal toksik. Toh percaya sama saya. Kalau dia benar-benar toksik, dia akan mati sama racunnya sendiri kok. Iya, in the end dia yang akan kehilangan semua teman-temannya gitu. Iya.
Kalau selama ini teman-temannya masih nempel sama dia ya mungkin karena takut kalau gua keluar dari sini nanti Gak dapat teman lain atau gimana gitu ya. Gue akan diomongin di belakang. Tapi percayalah jauh lebih sehat, jauh lebih jernih pikiran kita, jauh lebih produktif kalau kita menghindari orang-orang yang toksik ya. Jadi menghindar dan jangan takut diomongin sama teman kamu yang toksik. Itu jawabannya ya. Oke, sekarang ke mic sebelah sini lagi. Yuk langsung maju, siapa yang belum? Yang mic sebelah sini. Mic sebelah sini, oke. Sabar. Ya. Selamat siang, saya Catherine dari GBI Lembah Pujian. Saya mau nanya Kak, kan saya ada teman, dia agnostik juga. Ya. Terus dia pernah nanya, dia pernah cerita ke saya kalau dia ini orangnya gampang maafin orang lain gitu. Terus dia bilang kalau misalnya gampang maafin orang itu tuh kayak kelemahan gitu kan. Terus saya coba jelasin ke dia kalau misalnya sebenarnya memaafin orang itu hal yang baik, tapi dia nggak mau percaya gitu. Cara bantunya gimana? Oke, ini pertanyaan buat Edozel ya, bukan buat Kogyong ya, Udezol ya. Bener ya? Siap. Iya. Oke, saya juga nggak tahu gimana cara menjelaskannya, karena saya pernah di posisi agnostik. Apapun yang kamu katakan ke dia nggak bakalan kena. Karena kita sudah punya pendirian masing-masing, karena itulah kita agnostik. Kalau kita gampang diubah pendiriannya, kita pasti nggak agnostik. Udah pasti pegang sebuah agama. Pendiriannya memang kita udah keras banget gitu. Satu-satunya cara doain aja. Ya. Kalau dia mau diajak ke gereja, bagus. Kalau nggak bisa, doain aja. Ya. Doakan aja ya. Tugas kita adalah memberitakan, menabur benih. Kalau dia bukan tanah yang subur, kalau dia masih kerikil batu-batuan, biar Tuhan yang ubahkan aja. Kita cuma nebar benih aja. Mau tumbuh nggak tumbuh itu daulatnya Tuhan lah. Wow, oke. Mungkin terakhir pesanku buat teman-teman semua, anak-anak muda, saya selalu pegang satu pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Percaya sama saya bahwa dunia ini nggak butuh lebih banyak orang sukses. Udah banyak orang sukses. Dunia ini lebih butuh banyak orang baik. Ya. Pegang itu, saya percaya kalau kalian jadi orang yang baik, Tuhan yang akan berkati sepenuhnya kehidupan teman-teman.